Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Rahayu dari kelas 12 IPS 6. Akan menjelaskan tentang konsep wilayah di tata ruang. Apa sih wilayah itu? Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Dan juga ada jenis wilayah. Apa saja sih jenis wilayah itu? Jenis wilayah dibagi menjadi 3. Ada wilayah formal, fungsional, vernakuler. Wilayah formal adalah wilayah yang punya karakteristik yang khusus dan homogen, atau satu ciri saja. Karakteristiknya bisa dikarakteristikkan fisik. Wilayah fungsional adalah wilayah yang memiliki interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Wilayah vernakuler, wilayah yang adanya itu di pikiran jumlah orang yang besar. Istilah wilayah, apa perbedaan ruang, lokasi, wilayah, kawasan, daerah? Apa sih perbedaannya? Mari kita simak. Ruang itu bagian permukaan bumi, daratan, dan perairan. Lokasi adalah posisi pada ruang muka bumi. Wilayah, ruang muka bumi yang persamaan region. Kawasan, bagian dari wilayah hal tertentu. Daerah yang memiliki batasan-batasan tertentu yang secara administratif. Sekarang tentang wilayah dan pewilayahan. Apa wilayah itu? Kita cari apa wilayah itu, perbedaan. Terus jenis wilayah, ada 3 di antara wilayah dan pewilayahan, yaitu formal, fungsional, vernakuler. Formal adalah karakteristik tertentu terdapat dijumpai di seluruh wilayah, cenderung bersifat statis dan homogen. Fungsional adanya hubungan areal pusat dengan areal sekitarnya, terdampak dengan hubungan dinamis. Perseptual, wilayah yang dipengaruhi cara pandang, pengetahuan, dan perasaan. Contoh, pulang kampung ke Jawa. Wilayah formal terdapat satu atau lebih kesamaan. Kalau wilayah fungsional itu ada 2 pendekatan. Ciri wilayah fungsional memiliki nodal. Contoh wilayah formal, Kabupaten Bogor. Wilayah pegunungan, negara Kanada. Pewilayahan, apa itu pewilayahan? Pewilayahan suatu usaha untuk menentukan batas wilayah, memudahkan perencanaan. Ada berapa kota? Ada 6 kota DKI Jakarta. Perwilayahan secara fungsional, roda berputar, adanya komunikasi, transportasi daerah, wilayah sekitar. Adanya pusat atau nodal. Analisis wilayah fungsional dengan beberapa cara. Ada analisis arus, analisis konektivitas, analisis indeks kekuatan interaksi, analisis teori titik henti. Yaitu analisis arus adalah menentukan pusat wilayah, sedangkan analisis konektivitas mengetahui wilayah. Sedangkan analisis indeks kekuatan interaksi, besarnya kekuatan antara wilayah. Analisis teori mengetahui titik henti antara suatu dengan yang lainnya. Materi ke pewilayahan secara formal. Ada 2 contoh karakteristik. Karakteristik yang digunakan adalah 1. Sosial budaya dan fisik. Sosial budaya
adalah keadaan populasi, bahasa, suku, agama, pendapatan. Fisik adalah contohnya ketinggian, jenis tanah, dan iklim. Ada wilayah dan tata ruang. Menjadi 3. Wilayah, pewilayahan, tata ruang. Wilayah menurut Will G. George, wilayah adalah suatu area yang mempunyai kondisi fisik atau homogen. Menurut Herbertson, wilayah adalah membentuk suatu ciri tertentu, suatu tempat di muka bumi yang memiliki kesamaan. Macam-macam wilayah berdasarkan tipe. Wilayah itu ada 2 jenis, wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan kesamaan atau keseragaman suatu objek. Contohnya, wilayah pegunungan kapur, wilayah suku Asma, wilayah iklim dingin. Kedua, fungsional adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan fungsi tertentu suatu wilayah atau interaksi wilayah tersebut dewan wilayah lain berdasarkan hierarki atau adalah penyusunan wilayah berdasarkan susunan dan wilayah tersebut. Berdasarkan jumlah kategori artinya kita menetapkan sebuah wilayah berdasarkan jumlah karakteristik tertentu. Wilayah 1. Wilayah bertopik tunggal, wilayah bertopik gabungan, wilayah total atau total region. Berdasarkan aktivitas penetapan suatu wilayah. Perwilayahan atau regionalization. Adanya upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang lebih kecil. Tujuan perwilayahan. Apa itu tujuan perwilayahan? 1. Mengurutkan dan menyederhanakan reformasi wilayah tersebut. Meratakan pembangunan di semua wilayah. Memudahkan koordinasi. Adapun metode perwilayahan atau cara membagi. Penyamarataan wilayah adalah upaya membagikan permukaan bumi dengan menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau selawan dengan maksud untuk menunjukkan karakter tertentu. Klasifikasi wilayah adalah upaya untuk membagi permukaan bumi dengan mengelompokkan objek-objek dalam suatu wilayah berdasarkan kriteria. Tata ruang. Tata ruang itu adalah suatu tempat makhluk hidup melakukan aktivitas meliputi ruang darat, laut, udara. Tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Tujuan tata ruang. Apa sih tujuan tata ruang? 1. Terwujudnya keharmonisan atau antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. 2. Terwujudnya keterpaduan. Faktor penataan ruang. Kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya, keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, geografis. Perkembangan wilayah. Faktor perkembangan wilayah internal adalah SDA, SDM, sumber daya buatan, teknologi. Sedangkan eksternal adalah interaksi, interdivensi wilayah lain, dan aksesibilitas geografis. Strategis perkembangan wilayah, kutub pertumbuhan, growth fault, regional networking. Kota adalah daerah yang berbatasan dengan kota dan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mendapatkan pengaruh dari kota
hinterland itu sendiri, pemasok sumber daya baik alam maupun manusia bagi kota tersebut. Desentralisasi teori sosial, strategi pembangunan dari bawah atau development from below. Agropolitan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.